Jadi wa amsaluhum fil qulubi maujudatun yahfadullahu bihim hujajahu wa amsaluhum, dan adapun perumpamaannya yang semisal dengan ulaik fil qulubi, di dalam beberapa hati itu maujudatun, wujud. Baris keempat ya, yahfadhu, yang menjaga siapa Allah bihim dengan ulaik hujajahu, pada hujah-hujahnya Allah, hatta yudi'uha, sehingga meminjam siapa ulaik ha kepada hujaj miwaraihim, di belakangnya ulaik. Wa yazra'uha, dan yang menanam siapa ulaik ha kepada hujaj fi qulubi asbahihim, di dalam hati-hati orang-orang yang serupa dengan ulaik. Hajama, datang bihim dengan ulaik apa ilmu ala hakikatil amri, pada nyatanya masalah. Fabasyaru, maka bertemu siapa ulaik ruhal yaqini, pada ruh keyakinan. Fastalanu, maka menganggap lunak siapa ulaik pada perkara istau'ara, yang menganggap sulit minhu dari mas siapa al-mutrifuna, orang yang enak-enakan, wa anasu, dan merasakan nyaman siapa ulaik bima, dengan perkara istauhasya, yang apa namanya, bahasa Jawanya gersah. Gersah itu dongkol, yang resah minhu dari masyapal ghafiluna, orang-orang yang lalai. Sahibu, menemani siapa ulaik ad-dunya, pada dunia biabdanin, dengan badan-badan. Badannya kelihatannya di dunia, tapi arwahuha, adapun ruh-ruhnya abdan itu mu'allaqatun, digantungkan bil mahallil a'la, di tempat yang tinggi. Jadi orang-orang wali itu, orang-orang yang dekat dengan Allah itu kelihatannya ya kayak di sini kayak biasa, bahkan kadang-kadang itu kayak orang yang nggak baik. Tapi ruhnya itu selalu nyambung kepada Allah, nyambung kepada Allah. Ulaika, adapun demikian, yang tadi apa namanya,
yang sahibud dunya bi abdanihim arwah wa mu'allaqatun itu aulia Allah, aulia Allah adalah kekasih-kekasihnya Allah azza wa jalla min khalqi, dari makhluknya Allah. Min khalqi, dari makhluknya Allah, wa umana'uhu, dan kepercayaan Allah, wa ummaluhu, dan pekerja-pekerjanya Allah, fi ardi, di buminya Allah, wa du'atu, dan orang-orang yang mengajak, wa du'atu, dan orang-orang yang mengajak ila dinihi, pada agamanya Allah. Semabaka, kemudian menangis siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menangis karena melihat betapa orang-orang yang seperti itu sudah jarang sekali. Waqala, dan berkata siapa? Sayyidina Ali, wa syauqah, betapa rindunya aku, wa syauqah, betapa rindunya aku, ila ru'yatihim, pada melihat aulia Allah tadi itu, orang-orang yang seperti itu. Fahadzal ladzi, maka adapun ini qaul, atau gini, fahadza, maka adapun ini qaul, itu alladzi, perkara, zakaro, yang menuturkan siapa? Sayyidina Ali pada alladzi akhiran, dengan keadaan wa adapun alladzi dzakaru akhiran, itu wasfu ulama ila akhirati, adalah sifat ulama akhirat. Wa adapun alladzi, wa adapun alladzi, itu al ilmu, alladzi yustafadu, yang diambil manfaat, alladzi yustafadu, yang diambil manfaat, apa? Aksaru, paling banyaknya ilmu. Wal muwadzabatu, dan terus menerus alal mujahadati, atas mujahadah. Jadi tidak ada berhentinya orang itu untuk apa namanya, menjaga keistiqomahan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dulu di dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama, bapaknya Lukman Saifuddin, yang judul bukunya adalah Guruku Adalah Orang Pesantren. Jadi beliau ketika pergi sama Kiai Wahab Hasbullah, begitu nyampe rumah itu Kiai Wahab nggak diam, udah menyuruh apa namanya, tamunya itu untuk istirahat. Beliau masih nyalakan lampu, bersihkan lampu dan sebagainya. Terus kemudian udah tengah malam baru tidur. Jadi diperhatikan terus oleh Kiai Saifuddin Zuhri. Lalu itu tiba-tiba jam 2 udah bangun, udah sholat tahajud. Kalau kita kan ya capek-capek rukhsah kalau gitu. Bablas itu enggak, Masya Allah, bahwa itu
badan capek naik kereta, dan kereta zaman dulu yang keretanya kereta kruk gitu loh ya, bukan kayak kereta sekarang yang full AC. Keretanya masih kereta yang pakai pembakaran api. Loh, itu saja masih seperti itu. Kita kadang-kadang pergi udah datang, naik pesawat, dijemput, naik mobil, itu saja nyampe rumah kayak udah capek banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita ini insya Allah. Wa minha, dan itu sebagian dari alamat ulama akhirat, yaitu ayakuna, sekiranya ada siapa alimul akhirah itu syadidal inayati, yaitu orang yang bersungguh-sungguh berusaha bitakwiyatil yakini, dengan menguatkan keyakinan, bitakwiyatil yakini, dengan menguatkan keyakinan. Fa innal yakina, maka sesungguhnya keyakinan itu ra'su malid dini, adalah pokoknya harta yang yang menjadi hartanya agama, modalnya agama. Qala dawuh siapa Rasulullah SAW, al yakinu, adapun keyakinan itu al imanu kulluhu, iman yang seluruhnya itu namanya yakin. Jadi kalau kita masih baru beriman kepada Allah, bahwa Allah itu yang memberikan rezeki, Allah yang kasih sayang, Allah yang, nah itu baru pada level percaya kulitnya ya. Belum keyakinan. Makanya keyakinan itu menjadi sangat esensial, sangat penting di dalam fala buddha, maka tidak bisa tidak apa min ta'allumi ilmil yakini, dari belajar ilmu yakin. Ini bermaksud siapa aku, awailahu, pada permulaan yakin. Sumayan fatihu, kemudian menjadi terbuka. Masya Allah. Sumayan fatihu, kemudian terbuka lil qalbi, bagi hati, apa tariquhu, jalannya ilmu yakin. Walidzalika, karena demikian, fala buddha min ta'allumi ilmil yakin. Qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajarlah kamu al yakina, pada keyakinan. Wa makna, adapun maknanya ta'allamu al yakina, wa maknahu, adapun maknanya ta'allamul yakin itu jalisu, duduklah kamu al-muqinina, pada orang-orang yang hampir yakin ya, orang-orang yang yakin lah, temanilah orang-orang yang punya keyakinan kuat. Wastami'u, dan dengarkanlah min dari muqinin ilmal yakin, tentang ilmu keyakinan.
Masya Allah, mana tadi? Wawadhibu, dan tetapkanlah dirimu alal iqtidai, atas mengikuti bihim dengan muqinin, orang-orang yang yakin itu. Liyaqwa, supaya kuat apa yakinukum, keyakinanmu. Alal iqtida, atas mengikuti bihim dengan mukinin, liyaqwa, supaya kuat apa yakinukum, keyakinanmu. Masya Allah. Bentar. Liyaqwa, supaya kuat apa yakinukum, keyakinanmu. Maka orang supaya kumpul dengan orang-orang atau sowan kepada orang-orang yang punya keyakinan yang kuat itu, supaya apa? Supaya orang itu punya keyakinan yang ikut menjadi kuat. Kalau kumpulnya orang yang punya keyakinan kuat. Tapi kalau kumpulnya itu dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang munafik, ya maka akan terpengaruh orang itu, ya, orang akan terpengaruh. Kama qawiya, sebagaimana kuat apa yakinum, keyakinannya mukinin. Wa qalilun, dan ada pun sedikit minal yakini, dari yakin. Wa qalilun, dan ada pun sedikit minal yakin, itu khairun, lebih baik. Itu khairun, lebih baik min katsirin, daripada banyak minal amali, dari amal. Jadi orang yang amalnya sedikit tapi dengan keyakinan yang mantap, itu lebih baik daripada orang yang amalnya banyak tapi tidak mantap keyakinannya, ya, tapi tidak mantap keyakinannya. Waqala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma kila, ketika dikatakan lagu pada Nabi apa? Rajulun kasuna, rajulun yaitu seseorang, kasuna yang baik apa, al yakinu, keyakinannya. Gini aja, rajulun hasanul yakini katsirudz dzunubi, yang banyak hasilnya dan banyak dosanya. Masya Allah. Katsirudz dzunubi, yang banyak dosanya. Warajulun, dan orang mujtahidun, yang bersungguh-sungguh fil ibadati, di dalam ibadah, tapi qalilul yakini, sedikit keyakinannya. Nabi ditanyakan kepada Nabi, ini loh ada orang keyakinannya kuat, tapi orang ini banyak dosanya, amalnya sedikit. Sementara yang satu ini ada orang yang amalnya banyak, bersungguh-sungguh dalam beribadah, tapi keyakinannya sedikit. Baik mana? Faqala, maka dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min adamin, tidak ada pun manusia, illa walau, kecuali itu bagi adamiyin, dzunubun adalah dosa.
Jadi artinya bahwa tidak ada orang tidak punya dosa itu mesti ada punya dosa. Walakin man, tetapi adapun orang tetapi orang kana yang ada apa ghorizatuhu, wataknya man itu al akla akal, wasajiyatuhu, dan ya sama wataknya man itu al yakin adalah keyakinan, lam tadurrohu maka tidak membahayakan kepada man apa dzunubu beberapa dosa. Mengapa? Li'annau karena sesungguhnya man. Masya Allah. Mana tadi ini? Li'annau kan man kullama adnaba. Ketika berbuat dosa siapa man, taba maka taubat siapa man. Kullama adnaba, kapan-kapan berbuat dosa siapa man, taba maka tobat siapa man, wastaghfara dan mohon ampun siapa man, banadima dan bersyukur siapa man. Suatu kafaru maka dihapus apa dzunubu dosa-dosanya man. Wayabqa dan tersisa lau bagiman apa fadlun keutamaan yadkhulu yang masuk siapa man bi dengan fadlun Masya Allah, Masya Allah. Mana kok hilang tulisannya punya saya ini. Wayabqa dan tersisa lahu bagiman apa fadlun keutamaan yadkhulu yang masuk siapa man bihi sebab fadlun al jannata ke surga. Walidzalika karena demikian ma min adamiyin illa walahu dzunubun Qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna min aqall lima, sesungguhnya itu dari paling sedikitnya perkara. Inna min aqall lima, sesungguhnya itu dari paling sedikitnya perkara utitum yang diberi siapa kamu semuanya. Apa al yakinu keyakinan, al yakina ya kabarnya isimnya inna, wa azimatal sabri dan kekuatan kesabaran. Waman siapa orang itu dia diberi siapa man khaldau pada bagian nyaman minhuma dari apa namanya Masya Allah minhuma dari
dari azimat, dari yakin dan azimatu sabri. Lam yubali, maka tidak peduli siapa man ma pada perkara fata yang ketinggalan apa mau bagi man min qiyamil laili dari salat malam wa siyamin nahari dan puasa siang hari. Jadi orang yang punya keyakinan yang kuat walaupun amalnya sedikit, maka orang ini bisa diandalkan, bisa diandalkan. Wa fi wasiyati Luqmana, dan itu di dalam wasiatnya sahabat Luqman, apa namanya, Luqman Al-Hakim libni pada anaknya Luqman, ya bunaya, wahai anakku, anak kecilku, la yustata'u, tidak dimampui apal amalu amal illa bil yakini, kecuali dengan keyakinan. Wala ya'malu, dan tidak beramal siapa almar'u seseorang illa biqadri yakini, kecuali dengan kadar yakinnya almar'u. Masya Allah. Mana tadi? Wala yuqassiru, dan tidak ceroboh siapa amilun orang yang beramal katayan kuso, sehingga kurang apa yakinu, keyakinannya amil. Jadi kalau ada orang beramal dengan baik, berarti orang itu memang keyakinannya lagi kuat, keyakinannya adalah keyakinan yang baik. Kalau ada orang beribadah kok modelnya angot-angotan, modelnya itu malas-malasan atau sembrono, oh berarti dia keyakinannya itu adalah rendah, ya, keyakinannya itu rendah, berkurang. Wa qala, berkata siapa Yahya ibnu Mu'adzin, Yahya bin Mu'adz, inna litauhidi nuron, sesungguhnya itu litauhidi, bagi tauhid, nuron ada cahaya, wali syirki, dan itu bagi syirik apa, naron, neraka. Masya Allah, Masya Allah. Inna litauhid, sesungguhnya itu bagi tauhid, nuron ada cahaya, wali syirki, dan bagi kemusyrikan, naron ada nerakanya, ada apinya. Jadi kalau bertauhid itu cahayanya yang ada, kalau musyrik maka neraka atau apinya yang ada. Wa inna nurat tauhidi, dan sesungguhnya cahaya tauhid itu akhroko, membakar. Apa nurat tauhid? Lisayyatil muwahhidina, pada kejelekan-kejelekan orang yang dijelekkan, atau yang apa namanya, mana tadi? Oh, Masya Allah. Akhraka, membakar apa tauhid, lisayyatil muwahhid, pada kejelekan-kejelekan orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah, minaril syirki, dari apinya kemusyrikan. Oh, begini, salah. Wa inna nurat tauhid, sesungguhnya cahayanya tauhid itu akhraka, membakar. Itu akhraku saja, itu akhraku lebih membakar, lisayyatil muwahhidina, pada kejelekan-kejelekan orang-orang yang mengesahkan Allah, minari syirki, daripada cahayanya syirik,
li hasanatil musyrikina, pada kebaikan-kebaikan orang-orang musyrik. Wa aroda, dan bermaksud siapa Yahya bihi dengan wa inna nurat tauhidi akhraqu li sayyi'atil muwahhidin, bermaksud al yakina adalah pada keyakinan. Makanya keyakinan ini menjadi penting. Paling perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi pada akhir zaman itu adalah dzuful yakin. Jadi inna akhwafu ma akhafu ala ummati dzuful yakin. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah lemahnya keyakinan itu tadi. Terus waqad asyara, dan sungguh telah memberikan isyarat siapa Allah Ta'ala fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, ila dzikril muqinina, pada menyebut kepada orang-orang yang meyakinkan, fi mawadi'a, di dalam beberapa tempat. Insyaallah mana tuh ya? Asyara fi mawadi'a, di dalam beberapa tempat, dalla yang menunjukkan siapa Allah biya dengan mawadhi, menunjukkan ala annal yakina, atas sesungguhnya keyakinan, wa ya yakin itu ar-rabitatu, perkara yang menghubungkan, lil khairati, pada kebaikan-kebaikan, was-sa'adati, dan kebahagiaan-kebahagiaan. Jadi yang menyebabkan bahwa orang itu bahagia, orang itu baik, ya, mendapatkan kebaikan, itu adalah keyakinannya. Maka amal kita, doa kita, ya gitu. Kalau doanya itu setengah yakin, hasilnya ya setengah-setengah. Kalau yakinnya itu 1/4, ya hasilnya 1/4. Tapi kalau total, ya maka hasilnya akan total. Orang yang sudah tidak ada takut-takutnya terhadap hidup ini, ya, kayak wali-wali itu sudah tidak takut apa saja, nah itu doanya mustajab. Karena apa? Karena totalitas keyakinannya itu. Nah, kita ini masih banyak takutnya. Takut besok nggak pegang duit, besok macam-macam. Ya Allah. Fa'in kulta, maka jika berkata siapa kamu, fama, maka adapun apa itu makna yakin, maknanya yakin, wama, dan adapun apa itu makna kuwatihi, maknanya kekuatannya yakin, wadu'fihi, dan lemahnya yakin. Fala buddha, maka tidak bisa tidak apa min fahmi, dari memahami keyakinan itu, apa yang dimaksud dengan yakin itu. Awalan di dalam waktu pertama, tsummal istighalu, kemudian sibuk, bitolabihi, atau istighali, dengan sibuk, bitolabihi, dengan mencari keyakinan, wa ta'allumihi, dan belajar keyakinan tadi itu. Fa innama, maka sesungguhnya perkara, la tufhamu, yang tidak difahami, apa suratu, bentuknya ma,
itu layum kinu tidak mungkin apa tolabu mencari ma. Fa'lam maka ketahuilah annal yakina sesungguhnya yakin itu lafdzun mustarakun, ada lafadz yang mustarak. Jadi lafadz yakin itu lafadz yang bisa mempunyai kandungan dua makna. Masya Allah, Masya Allah. Allah. Lafdzun mustarakun yutlikuhu, yang mengucapkan hu kepada yakin siapa fariqoni dua kelompok, lima naya ini pada dua makna, mukhtalifah ini yang berbeda duanya. Aman dharu, adapun orang-orang yang ahli berangan-angan, wal mutakallimun dan orang-orang yang ahli ilmu kalam itu fayu'abbiruna maka bikin ibarat siapa nudhor dan mutakallimun bi dengan yakin an adami syakki, dari tidak adanya keraguan, tidak ada keraguan. Idmailun nafsi, karena ada pencondongnya nafsu jiwa ila tasdiki pada membenarkan bisyai dengan sesuatu, itu lahu bagi mailun nafsi arba'u maqamatin, ada 4 maqam, ada 4 derajat. Al awalu, adapun yang pertama itu ayat tadilah sekiranya sama apa tasdiku antara membenarkan wa takdzibu dan mendustakan. Wa yu'abbiru wa yu'abbaru dan dibikin ibarat, wa yu'abbaru dan dibikin ibarat anhu dari ayat tadilah apa bisyaki dengan namanya ragu. Jadi yang namanya syak itu 50-50, kemungkinan benarnya 50%, kemungkinan salahnya 50%, namanya syak. Kalau kemungkinan benarnya itu adalah lebih besar, namanya dzon. Makanya fikih itu dasarnya adalah dzon, ya, kebenarannya adalah kebenaran dzonni, dugaan tapi yang kebenarannya lebih besar, itu fikih contohnya. Makanya dikatakan bukan kebenaran yang mutlak tapi kebenaran dzonni, peluang benarnya lebih besar daripada salahnya. Tapi kalau salahnya lebih sedikit, lebih besar daripada benarnya, namanya wahm, ya, namanya wahmun, salah orang biasa. Kalau di mana nih biasanya salah cipto, ya, salah anggapan, itu namanya wahm. Jadi yang pertama adalah di sini ayat tadilah tasdiq wa takdzib, apabila sama antara membenarkan dan mendustakan itu. Makanya wa yu'abbaru anhu bisyak. Wa amma idza su'ilta, dan kama idza su'ilta, sebagaimana ketika ditanya siapa kamu an syakhsin, tentang seseorang muayyanin yang ditentukan. Anallaha ta'ala yu'aqibu amla. Jadi ada orang ditanya, kira-kira menurut kamu terhadap orang itu nanti Allah itu akan mengampuni atau akan menyiksa? Nah, orang ini ya tidak bisa, tidak tahu, karena orang tidak tahu. Jadi ya ihtimal dua-duanya. Bahwa adapun syakhsin muayyanin itu majhulul hali, orang yang tidak diketahui keadaannya.
indaka di sisimu. Fa inna nafsaka maka dengan dirimu itulah tamilu tidak condong apa nafsaka ilal hukmi kepada menghukumi fi di dalam saksun muayyan tadi. Oh kita ini tidak tahu mamanya kayak siapa ya? Ada orang yang kita tidak kenal tiba-tiba kemudian kira-kira orang itu nanti masuk surga masuk neraka ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu, tidak bisa memvonis orang yang kita tidak tahu, kecuali ya sekarang itu demonstran itu yang tahu. Bisa memvonis orang walaupun dia belum tahu. Fa inna nafsaka maka sesungguhnya nafsu dirimu itulah tamilu tidak condong apa nafsaka ilal hukmi pada menghukumi fi di dalam syaksin muayyan bi isbatin dengan menetapkan wala nafsin juga tidak menafikan karena tidak tahu bal yastawi bahkan sama indaka di sisimu apa imkanul amraini kemungkinan dua perkara dua tadi. Fayusamma maka dinamakan apa hadza ini ayat tadiya tadi itu ya, ayat tadilah tadi itu dinamakan syakkan adalah syak. Makanya kalau orang di dalam sholat itu redaksinya pakai syakka. Man syakka fi athna'is sholati am fa'ala salasan am arbaan. Kalau ada orang ragu di dalam sholat apakah telah melakukan 3 atau 4 rakaat, pakainya syakka. Karena apa? Karena di dalam dirinya itu 50-50. Satu sisi kayaknya 4, satu sisi kayaknya 3. Lah dalam posisi seperti itu maka yang dimenangkan adalah yang sedikit, yaitu al-aqal. Kenapa? Karena yang yakin itu yang sedikit. Al-yakin al-aqal, karena yang yakin itu adalah yang sedikit. Asani adapun yang kedua, itu antamila sekiranya condong apa nafsuka dirimu ila ahadil amro ini pada salah satu dari 2 perkara ma'asyu'uri beserta merasakan biimkani naqidihi dengan memungkinkan melawani ahadil amro ini. Lakinnahu tetapinya imkanu naqidihi itulah yumna'u atau layam nau tidak mencegah apa imkan tarjihal awali untuk mengunggulkan yang pertama. Kama idza su'ilta bagaimana jika ditanya siapa kamu an rajulin tentang seseorang ta'rifu yang mengenal siapa kamu pada rajul bisolahi dengan baik wa taqwa dan takwa. Kamu ditanya tentang orang yang kamu tahu bahwa orang itu baik, orang itu ahli ibadah, orang itu pokoknya baiklah, bertakwa kepada Allah. Anau sesungguhnya rajul itu biaini dengan keadaannya rajul itu laumata jika mati siapa rajul ala hadil halati dalam keadaan ini hal yu'aqabu adakah disiksa siapa rajul. Fa inna nafsaka maka sesungguhnya jiwamu, fa inna nafsaka maksudnya jiwamu itu tamilu condong apa nafsaka ila anau pada sesungguhnya
Mana tadi? Ila anau pada sesungguhnya apa namanya akad tadi itu. Kok akad sih? Rajulan. Ila anau pada sesungguhnya rajul itu layu akobu, tidak disiksa siapa rajul aksara dengan lebih banyak min mailiha daripada condongnya nafsu ilal iqabi kepada siksa. Jadi ketika melihat orang baik ditanya umpamanya bagaimana tentang komentarmu tentang Mbah Yai Maimun, nah pokoknya gitu. Orang ditanya kira-kira jawabannya gimana, apakah beliau disiksa atau tidak. Lah kita ini dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah orang baik, orang soleh, maka ya tidak disiksa lah gitu. Dengan keyakinan yang ada. Wadzalika ada pendemikian tamilu ila annahu la yu'aqabu tadi lidzuhuri alamatis sholahi, karena tampaknya tanda-tanda kebaikan. Ma'ahadza beserta ini tamilu an ila annahu la yu'aqabu tadi. Wadzalika ada demikian itu lidzuhuri alamatis salahi, karena tampaknya tanda-tanda kebaikan. Ma'ahadza dan sertanya ini apa namanya zuhuri alamatis salahi tujawizu fa'anta, maka adapun kamu itu tujawizu mengalahkan siapa kamu, membolehkan siapa kamu ikhtifa'a amrin, pada menyamarkan perkara mujibin yang menyebabkan lil iqabi pada siksa fi batinihi di dalam batinnya rajul wa sarirati dan hatinya rajul. Fa hadza tajwizu, maka adapun pembolehan ini atau membolehkan ini itu musawin sama, itu musawin sama lidzalikal maili pada kecondongan itu. Walakin nau tetapinya tazwid itu ghairu dafi'in, tidak menolak rujahanahu pada kelebihannya mil tadi. Fadhil khalatu, maka adapun keadaan ini itu tuh sama dinamakan apa? Adil khalah dinamakan dzonnan. Nah, dzonnan namanya dzon. Kalau dugaan benarnya itu lebih besar, itu namanya dzon. Kalau 50-50 itu namanya syak lah gitu. Asal itu sekarang yang ketiga. Asal itu adapun yang ketiga itu antamila, sekiranya condong. Itu antamila sekiranya condong apa nafsu-nafsu ila tasdiki pada pembenarkan bisaen dengan sesuatu bihaitsu yaghlibu, di mana mengalahkan apa syai' alaiha atas nafsu. Ya Allah ya Rabbi. Mana tadi? Wala yukhtaru, dan tidak dibisikkan bil bali di dalam hati apa ghairuhu, apa ghairu selain syai'in. Walau khutira, dan jika dibisikkan bil bali di dalam hati apa syai' bil bali dalam hati, takti maka mendatangi
takba maka mencegah apa nafsu-nafsan qabili dari menerima ghair. Walakin tetapi laisa bukanlah apa zalika demikian ghair itu ma'a mufarraqatin bila ma'rifatin ma'a ma'rifatin beserta pengetahuan muhaqqaqatin yang dinyatakan. Idh lau akhsana karena jika pintar Masya Allah, kok hilang tulisannya ini loh. Allah. Idlau aksana, karena jika memperbaiki siapa sahibu hadzal maqami, orang yang menempati posisi ini, at-ta'ammula pada berangan-angan, wal isgha'a dan memperhatikan, ila tashkiki pada meragukan, wa tazwiji dan memenangkan, saat maka menjadi luas apa nafsuhu, nafsunya man litajwizi untuk membolehkan. Wa adapun ini itu sama yang dinamakan apa tadi, i'tiqad, dan dinamakan adalah i'tiqad muqariban yang mendekati lil yakini pada yakin. Jadi udah mendekati kebenaran ya, udah mendekati i'tiqad yang mendekati keyakinan. Wa adapun i'tiqad muqariban lil yakin itu i'tiqadul awami, adalah i'tiqadnya orang awam. Fi syar'iyyati, di dalam beberapa syariat. Kuliah seluruhnya syariat. Kulliha seluruhnya syariat. Idza rasyakha, ketika meresap apa i'tiqad fi nufusim, di dalam jiwa-jiwanya awam, bimujarradis sima'i, dengan hanya mendengar, kata inna kulla firqatin, sehingga sesungguhnya setiap kelompok itu yasiku percaya apa namanya kullu firqat, yasiku percaya apa kullu firqatin bisikhati madzhabiyah, dengan benarnya mazhabnya kullu firqatin, wa isobata imamiha, dan benarnya imamnya imamnya tadi itu. Jadi imamnya apa namanya, kullu firqatin tadi itu. Jadi kayak orang bermadzhab gitu. Kayak orang bermadzhab itu kan kita ngikuti Imam Syafi'i, ajaran-ajarannya dan sebagainya kita yakini menjadi sebuah kebenaran. Lah, orang yang belum hanya dari proses mendengar atau membaca saja, tidak mendalami kandungannya, dalil-dalilnya, ya berarti kita baru i'tiqadan muqarriban lil yakin. Nah gitu. Masya Allah. Wa matbu'iha, dan yang diikuti oleh kullu firqatin, walau dzukira, dan jika disebutkan li akhadim, pada salah satunya kullu firqatin apa imkanu khoto'i imamihi, kemungkinan salahnya imamnya ahad,
nafaro maka lari siapa ahad an qabuli dari menerima inkan tadi itu. Jadi kadung percaya. Kita percaya dengan Imam Syafi'i, maka ketika ada orang bilang Imam Syafi'i kok salah itu ya kita tidak terima rasanya. Nah kayak gitu. Itu adalah keyakinan yang ketiga.